Nah, bahasan berikutnya adalah mengenai unemployment atau yang namanya pengangguran. Di sini kita melihat ada natural rate of unemployment atau NRU, terus ada full employment level of unemployment, can vary over time, demographic changes, changing job search methods, public policy changes, terus actual unemployment can be above or far below the NRU. NRU, maaf. Jadi kalau kita bicarakan namanya unemployment atau pengangguran, di sini kita melihat bahwa sebenarnya itu ada yang namanya natural rate of unemployment, jadi tingkat pengangguran alami. Nah, tingkat pengangguran alami ini sebenarnya yang dimaksud adalah ada yang namanya full employment level of unemployment. Jadi bahwa sebenarnya di dalam tingkat pengangguran alami ini pekerjaan penuh gitu ya, full employment itu tidak berarti penganggurannya itu nol, tapi ini berarti yang namanya pengangguran siklis adalah nol. Nah, nanti kita kan tahu ada 3 pengangguran tuh ya, ada pengangguran friksional, struktural, sama siklis. Kalau siklis itu biasanya ya karena misalkan karena terjadi yang namanya kontraksi perekonomian seperti resesi, seperti itu. Nah, tingkat pengangguran kerja penuh tadi itu kalau tingkat pengangguran kerja penuh itu adalah sama dengan ketika pengangguran friksional sama struktural total. Nah, itu ya. Jadi karena pengangguran tadi itu selalu terjadi dan merupakan bagian alami. Jadi kalau yang namanya tingkat pengangguran kerja penuh itu adalah ketika pengangguran friksional itu nanti ditambahkan dengan pengangguran struktural. Ya, ada pengangguran friksional, ada pengangguran struktural. Ayo apa itu? Silahkan nanti diingat-ingat dulu. Yang pasti yang namanya tingkat pengangguran kerja penuh tadi adalah jumlah dari tingkat pengangguran friksional dan juga tingkat pengangguran struktural. Nah, tingkat pengangguran kerja penuh itu nanti juga disebut sebagai tingkat pengangguran alami. Nah, tingkat alamiah itu nanti dicapai ketika pasar tenaga kerja seimbang. Dikatakan seimbang bagaimana? Dikatakan seimbang adalah ketika nanti jumlah pencari kerja itu nanti sama dengan lowongan pekerjaan. Jadi kan antara yang cari kerja sama kesempatan kerjanya atau lowongan kerjanya itu sama. Maka itu disebut sebagai tingkat alamiahnya. Nah, tapi tingkat pengangguran alamiah itu tadi kan nggak tetap, tapi tergantung pada susunan demografis antara angkatan kerjanya. Seperti itu, ya. Terus, bahasan yang kedua, kalau kita lihat itu nanti adalah ini, mengenai perhitungan. Nah, kalau kalian lihat itu ya, ada yang ini. Kita lihat, sebentar. Kita lihat, saya pakai laser pointer saja. Nah, kalau kalian lihat itu ada gambar ungu, kuning, ini ya, terus apa ini, krem-krem coklat sama merah. Kalau kalian lihat itu nanti ada yang namanya under 16 and or institutionalized gitu ya. Kalau kita lihat itu di sini sebenarnya kalau kita lihat adalah pembagian dari yang namanya penduduk gitu. Bahwa ternyata kalau yang namanya kita lihat tadi jumlahnya ini ya, under 16, berarti ini kan bukan orang yang bekerja. Institutionalized itu contohnya adalah orang-orang yang di penjara. Nah, itu bukan termasuk angkatan kerja itu ya. Terus ada juga not in labor force. Bukan angkatan kerja secara jelas. Jadi yang namanya tenaga kerja itu kalau under 16 itu tidak termasuk yang namanya tenaga kerja. Nah, kalau yang namanya bukan angkatan kerja itu ya seperti kalian itu. Misalkan kalian memutuskan untuk kuliah. Jadi nggak mencari kerja atau sedang bekerja. Jadi adalah not in labor force. Terus misalkan ibu rumah tangga itu juga bukan masuk not in labor force. Terus meskipun sebenarnya ibu rumah tangga juga menghasilkan banyak gitu ya. Terus lagi satunya adalah pensiunan. Pensiunan ini adalah not in labor force juga karena dia sedang tidak mencari pekerjaan meskipun dia setiap bulan mendapatkan tunjangan atau gaji. Nah, kemudian ternyata yang masuk terhadap atau yang masuk pada angkatan kerja itu ada 2, yaitu tenaga kerja itu sendiri dan juga yang namanya unemployed atau yang namanya pengangguran.
Jadi yang namanya angkatan kerja itu ya tenaga kerja, orang yang bekerja, dan juga pengangguran. Ya, orang yang menganggur itu yang seperti apa? Orang yang menganggur itu ya orang yang nggak punya kerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, itu. Nah, ini nanti untuk melihat atau untuk menghitung tingkat pengangguran. Kalau untuk melihat tingkat pengangguran itu adalah dilihat dari persentase pengangguran. Nah, ini unemployed itu tadi 12,5 miliar. 12,5 juta dibagi dengan yang namanya labor force. Angkatan kerjanya berapa? Angkatan kerjanya ya orang yang bekerja ditambah unemployed tadi 142,5 ditambah 12,5 ya. Totalnya adalah 155 million juta. Jadi 12,5 juta dibagi 155 juta dikali 100. Unemployment rate-nya adalah 8%. Nah, di dalam unemployment itu nanti kalian juga harus tahu ada yang namanya kita tahu ada part time itu kan ya. Part time itu sebenarnya nanti nggak dihitung dalam angkatan kerja juga itu kalau yang namanya part time itu. Terus ada juga orang yang apa ya itu namanya orang yang tidak bersemangat atau orang yang bekerja tapi putus asa gitu, dia ogah-ogahan bekerjanya, itu juga sebenarnya tidak termasuk, juga tidak terhitung. Kalau kalian nanti membaca di buku pasti akan lebih jelas lagi itu mengenai unemployment gitu ya. Terus kita lihat, nah tadi pembagian dari mengingatkan kembali kemarin ini di pengantar ekonomi makro kayaknya sudah ada mengenai frictional unemployment, structural unemployment, dan juga cyclical unemployment. Kalau kita lihat, makanya tadi adalah tingkat pengangguran alamiah adalah ketika jumlah pengangguran frictional ditambah dengan struktural, itu adalah tingkat pengangguran alamiahnya. Karena apa? Karena ya ini merupakan makanan sehari-hari yang terjadi. Bahkan kalau frictional unemployment kadang-kadang orang yang sengaja menganggurkan diri gitu ya. Inilah individual searching for jobs or waiting to take job soon. Searching for jobs, kadang-kadang orang ini adalah orang yang sudah punya kerja, kemudian dengan alasan passion nggak cocok dan sebagainya akhirnya keluar, kemudian mencari pekerjaan lagi. Tapi kadang-kadang frictional unemployment ini tidak lama gitu, tidak selama yang struktural. Nah, structural unemployment ini occurs due to changes in the structure of the demand for labor. Jadi berubah karena permintaan tenaga kerjanya. Permintaan tenaga kerja bisa berubah karena apa? Bisa jadi karena keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut itu tidak dimiliki oleh permintaannya sekarang ini. Misalkan kalau dulu hanya menguasai komputer yang pakai disket gitu ya. Dan sekarang kan nggak ada seperti itu. Jadi dia udah kepake. Terus misalkan sekarang ini karena zaman industrialisasi, jadi semakin banyak menggunakan yang namanya mesin. Nah, orang-orang yang tidak memiliki keterampilan dalam mengoperasikan mesin otomatis akan di PHK. Misalkan seperti itu. Lalu ada cyclical unemployment. Disebabkan karena adanya resesi pada bisnis cycle seperti tadi ketika di awal saya jelaskan adanya yang terjadi yang namanya goncangan ekonomi seperti sekarang ini kita alami. Jadi kalau membicarakan unemployment sekarang ini tuh benar-benar real, kalian benar-benar tahu oh orang-orang banyak di PHK karena apa? Karena terjadi yang namanya jurang tadi, kontraksi dalam perekonomian, goncangan perekonomian sehingga terjadi yang namanya cyclical unemployment, begitu ya. Baik, ada yang ditanyakan ada tidak? Kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan kalian bertanya di WhatsApp gitu ya. Nah, ternyata ada yang namanya economic cost of unemployment. Kalau kalian perhatikan, itu ada yang namanya GDP gap atau yang namanya kesenjangan PDB. Kesenjangan PDB ini adalah perbedaan antara GDP aktual dan juga GDP potensial, di mana biasanya GDP potensial ini nanti mencerminkan tingkat PDB yang terkait dengan pengangguran alami tadi. Pengangguran alami tadi apa? Masih ingat? Ketika apa? Penjumlahan apa tadi? Penjumlahan struktural, pengangguran struktural dan pengangguran friksional gitu ya. Nah, kemudian
Ini pun bisa menjadi GDP gap ini atau kesenjangan PDB ini hasilnya bisa menjadi negatif atau bisa menjadi positif. Seperti itu. Tapi mencerminkan itu tadi. Kemudian ada yang namanya Okun's Law. Okun's Law itu apa sih? Ternyata Okun's Law ini adalah berasal dari ekonom Arthur Okun yang menghitung hubungan antara pengangguran dan PDB sebagai seperti ini, bahwa every 1% of cyclical unemployment creates a 2% GDP gap, yaitu adalah untuk setiap 1% pengangguran di atas tingkat alamiahnya, gitu ya, terjadi kesenjangan PDB negatif, gitu ya. PDB negatif kira-kira itu adalah 2%. Dan ini disebut sebagai Okun's Law atau hukum Okun. Jadi misalkan seperti ini. Negara itu bisa memproduksi negara itu tuh memproduksi di bawah apa yang berpotensi dapat diproduksi. Jadi kira-kira nggak bisa memproduksi sesuai dengan jumlahnya gitu kan. Karena apa? Karena sumber daya dan teknologinya. Dan mungkin kalau kalian bisa melihat itu nanti, bisa melihat hukum Okun itu nanti seperti di kurva itu kemungkinan produksi di mikro itu ada, itu nanti bisa menggambarkan yang namanya Okun's Law. Jadi pokoknya ketika ada 1% pengangguran siklikal gitu ya, pengangguran siklikal tadi, penganggurannya itu nanti bisa atau menyebabkan yang namanya 2% GDP gap gitu. Itu adalah mengenai economic cost of unemployment.